Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtima. Kali ini akan membahas tentang tips menonton konten ya. Ya contohnya konten YouTube. Setelah kemarin itu bikin konten TikTok, sekarang YouTube deh, itu biar adil. Nah di sini bisa dilihat ya ya pokoknya di YouTube ini banyak channel-channel tutorial yang isinya seharusnya ya bernilai, bervalue gitu, dan ini benar-benar bagus gitu. Benar-benar bagus, kayak mengajarin habit bagus, ngajarin untuk sukses, ngajarin untuk ya mengarah ke finansial, kebebasan finansial ya. Cuma di sini yang jadi permasalahan adalah kitanya ini berpikirnya ini atau ngeresapinnya ini beda gitu. Jadi ada kayak apa ya, konten bagus bernilai, autornya bagus, hostnya bagus istilahnya, cuma kita ini cuma nonton doang. Nah ini yang jadi permasalahan. Kalau untuk zaman dulu ya, zamannya mungkin istilahnya orang itu pertama itu kenal sama istilahnya konten ini karena nggak ada YouTube ya zaman dulu. Ini maksudnya tahun 90-an, tahun 2000 ya. Orang ini ke toko buku, ini cari ilmu nih ya, biar nambah wawasan, ke toko buku. Udah baca buku, biasanya autornya ini mengadakan seminar gitu untuk memperdalam. Biasanya penawarannya entah itu penawaran bisnis agar ya misalnya kalau bahas tentang cara sukses atau pengen kaya, biasanya nawarkan penawaran bisnis seperti itu. Nah, di sini permasalahannya adalah sama, walau orang nonton YouTube atau udah ikut seminar, istilahnya kalau ikut seminar lebih keluar duit gede lagi gitu loh. Ini mereka pola pikirnya ya masih sekedar nonton aja gitu loh. Sekedar nonton ya, mereka masih gimana sih namanya orang rata-rata ya, orang umum ini bingung gimana setelah nonton, misalnya pengen nonton seminar sukses kaya gitu. Setelah nonton kok nggak kaya tuh, jadinya mereka seperti itu tuh. Jadi kayak apa ya, jadi kayak cuma dikonsumsi untuk ditonton doang, ditonton di mata gitu. Nah sedangkan di sini Sherman punya formula ya, kalau misalnya ya mulai sekarang ini kalau misalnya nonton atau baca atau ikut seminar yang bagus, ini kita harus bisa punya formula sendiri. Formulanya apa? Formulanya adalah ditambahin plus action gitu. Nah, di sini ya yang membedakannya. Kita bahasnya plus action dulu deh, soalnya kalau udah nonton, misalnya biasanya sih kalau kayak youtuber kan membahas topik ini, penjelasan yang pertama, kedua, ketiga, poin-poinnya seperti ini. Nah, di sini permasalahannya setiap poin ini ya nggak harus semuanya, pokoknya dari sekian poin ini gimana caranya langsung diimplementasikan gitu di kehidupan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata gitu. Jadi kayak misalnya biasanya kalau langsung aja ya, kalau kursus bisnis online tuh ngajarin pertama memilih bisnis yang sesuai. Kedua, ya, daftar di situs-situs yang dipilih. Ketiga, mulai action. Nah di sini emang karena harus poinnya seperti itu, ya besoknya kita mulai gitu. Pertama, memilih bisnis yang sesuai. Kita pilih bisnisnya, kita cari, pilih. Tapi dari konten yang kemarin itu, hari ini kita gercep gitu loh. Kita pilih. Misalnya udah dapet, oh saya pengen affiliate marketing, nggak pakai modal, langsung.
daftar di situsnya, cari situsnya. Di sini diatur ya guys, diatur dari cari, daftar seperti itu, dan udah daftar langsung actionnya apa? Jualan produk langsung gercep gitu ya, gercep gimana caranya gue punya produk yang bisa dijual di situs ini, berapa waktu bikinnya. Nah, ini seperti itu. Jadi satu video atau satu tontonan yang bervalue atau bernilai itu nggak akan ada artinya. Satu buku yang tebel setebel apapun itu nggak ada artinya ya. Atau satu kitab suci ya yang udah sakral, tebel, dan udah melegenda ya, udah pokoknya udah jadi panutan pedoman hidup, itu nggak ada artinya kalau nggak dipraktekin gitu loh. Nah disinilah sekarang ini udah tahu formula suksesnya dari satu istilahnya sumber, entah itu buku, entah itu video, tontonan, atau entah itu seminar. Sekarang gimana caranya prakteknya atau actionnya gimana gitu. Nah di sini ya seperti tadi, dari poin-poin apa yang entah itu buku ada bab-babnya, ada penjelasan daftar isinya, ada bab-babnya ya, itu emang nggak semuanya harus dipraktekin. Ya, ini sesuai dengan kemampuan dan ya pokoknya manajemen waktu kita, pinter-pinternya kita gimana caranya. Yang jelas dengan membiasakan, kalau udah mengkonsumsi konten ini ya harus benar-benar dipakai, diimplementasikan seperti itu. Nah sebenarnya ini juga sebenarnya sindiran ya untuk sekolah-sekolah. Jadi udah belajar ilmu teori, tapi kenyataannya emang nggak bisa dipakai gitu loh. Emang cuma bacaan doang gitu. Kalau mau dipakai pun prosesnya bakalan susah ya. Misalnya kayak belajar kimia gitu. Kita belajar ngapalin unsur, kita tahu air H2O, kita tahu ya pokoknya dicampur-campur jadinya oksigen, CO2. Ya pokoknya di unsur-unsurnya digabung. Cuma kenyataannya ya kalau udah tahu rumusnya di kehidupan nyata ya nggak pengaruh gitu loh. Ya kita tahu air ya air aja gitu, nggak perlu hitung-hitungan unsur-unsur, nggak jadi ribet gitu. Nah di sini ya gimana caranya agar ya pelajaran ini dibikin apa sih mudah dipraktekkan gitu. Jadi pas di kehidupan nyata ini nggak cuma taunya air doang, tapi gimana caranya air ini ya bisa dimanfaatkan gitu. Ya pokoknya harus harus ada actionnya ya, jangan cuma teori doang. Di sini juga kita nggak bisa nyalahin istilahnya yang buat kurikulum atau yang buat formulanya ya, atau misalnya nonton seminar. Ini bukan berarti dia udah bikin produk yang bernilai gitu. Dia udah bagus. Tinggal ya ini kitanya ini gimana gitu. Kitanya ini menanggapinya gimana? Cuma dijadiin tontonan atau benar-benar dipraktekin dan dijadiin duit. Pokoknya dijadiin duit ya guys, monetasi. Sebenarnya nanti akan dibikin lagi video tentang ya pokoknya konten, action, sama monetasi. Nah ini yang penting, soalnya kalau rata-rata ya sekarang ini orang paling kalau ada konten atau sumber konten ya boro-boro dipraktekin, apalagi dimonetasi gitu. Jadi cuma sumber konten ditonton udah, sumber konten ditonton udah gitu. Jadinya kepala ini akan overload nih, kebanyakan teori, kebanyakan pelajaran. Makanya ya orang-orang yang umumnya ya nggak biasa baca buku ini, kalau dia kebanyakan ilmu ya akhirnya ya akan jenuh, kepalanya akan apa sih, ini kebanyakan ilmu nggak berguna buat gua gitu. Padahal ya dia belum paham cara untuk istilahnya ngoprek dari
konten atau ilmunya itu kayak seperti apa gitu. Inilah ilmu, sebenarnya belum paham ini kayak ilmu yang harus diajarkan ya, sebenarnya diajarkan di sekolah seharusnya. Jadi belajar belajar connect atau belajar nalar, sebenarnya belajar nalar ya, belajar nalar. Jadi apa yang dia dapat itu dia bisa ngarahin ke sesuatu yang berguna buat dia gitu. Jangan cuma dijadiin wacana doang gitu. Emang kalau kata-kata ya gampang ya. Apa segala sesuatu cuma wacana ngomongnya gampang. Cuma kenyataannya kalau dijadiin ya istilahnya hal yang nyata gitu, konkret, ini hal yang tidak mudah. Ini harus ada ya pokoknya jam terbang yang tinggi yang harus dipelajarin. Jadi kita ya berjuang terus ya, belajar berjuang. Kalau kita dapat konten, usahain praktekin, jangan nambahin terus ya. Ini jadinya apa ya, oh bagus bagus, jadi kayak baca buku doang gitu, atau nonton film doang, nonton TV doang, nonton film atau nonton video doang gitu. Di sini kita harus bisa ya, apalagi udah umurnya udah cukup ya. Kalau masih muda mungkin ya masih ya senang-senang lah, masih misalnya masih SMA, masih kuliah, masih senang-senang. Cuma kalau udah benar-benar lulus kuliah, ini benar-benar harus produktif, harus cari duit, monetasi, apapun harus bisa monetasi. Gimana caranya dia jadi magnet uang, semua masuk gitu. Oke guys, kalau ada yang tanya silakan, jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.